Sobat Mami dimanapun kalian berada, jumpa lagi di kontennya Mamika TV di siang hari yang mendung ini ya. Selamat libur, selamat tanggal merah ya di bulan Mei ini. Bulan Mei adalah 1 Mei itu adalah hari buruh ya, hari buruh, dan Mamika juga adalah seorang buruh ya, seorang pekerja di suatu perusahaan tertentu juga ya. Jadi Mamika tetap bekerja di hari-hari biasanya. Jadi hari ini kebetulan lagi libur, jadi Mamika bisa bikin konten. So di sini di point view ini Mamika ditemani oleh si cantik ini ya. Ini adalah lipstick apa ya? Komen-komennya lipstick Peter Pan ya. Jadi dia hijau-hijau royo. Di sini di pinggir-pinggirnya dia berwarna pink. Nah, ini Mamika rawat sejak kecil, udah ada berapa rumpun ini? Rumputnya banyak. Terus di yang di sininya ada tuh yang kecil lipstick Siam Aurora ya. Lipstick Siam Aurora itu adalah aglonema Mamika yang pertama kali Mamika punya aglonema. Mamika punyanya ini lipstick Siam Aurora. Senang banget walaupun cuma punyanya lipstick Siam Aurora ya, karena warnanya yang pink, hijau, kuning gitu ya. Nah, sobat Mami, siang ini Mamika ingin mengatakan bukan hanya membahas masalah ini aja ya teman-teman, tapi juga monolog nih kepada para subscriber sekalian tentang bahayanya hutang. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara yang mengganggu, bahayanya hutang ya. Para sobat bisa searching di internet tentang bahayanya hutang ya. Jadi Mamika itu setelah kejadian tahun lalu itu ya, Mamika kan punya satu asisten rumah tangga ya, yang adiknya tuh WA Mamika, dia bilang gini, Mam, kalau dia minjem duit, apa dia minjem duit sama Mami? Enggak kok, enggak ada, kenapa emangnya gitu kan, gitu. Nah, tapi ternyata suatu kejadian itu kan, setelah kejadian itu dia meminjam dengan alasan berbohong. Dia meminjam itu sampai cium-cium lantai. Dia bilang dia ponakannya kena tumor ganas dan kanker ganas di Sumatera situ ya, kayak gitulah. Janji ganti jam 1, nanti abangnya yang kerja di hotel katanya gitu kan. Tapi setelah jam 1 Mamika bilang, Mami nggak ada duit, pergi aja ke kakak kamu yang isi bubur. Terus dia bilang kakaknya nggak akur sama istrinya abangnya, katanya ponakannya kena tumor ganas, kanker ganas, transfer ke sini namanya ini gitu kan. Oh, nama Wiliriana, katanya petugas kanker darah katanya kan. Nah, ditransfer lah sama suaminya Mamika. Tapi itulah kita ya, kita nolongin orang, penyelesaiannya gimana? Kalau kita nggak dibunuh, kita ngasih orang hutang, penyelesaiannya gimana? Kalau nggak kita yang kemalingan, kita dibunuh dia. Nggak kita pinjemin, itu terjadi juga ke kita pinjemin, itu terjadi juga ke kita gitu kan. Jadi itu guys, bahayanya berhutang. Ini Mami udah searching di internet ya, bahayanya berhutang. Tapi menurut hadis ya, ada 10 hadis yang mengatakan bahayanya berhutang. Yang pertama, hadis ini hadis sahih ya, hadis sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda ya, ini hadisnya ada 10 ya, bisa kalian cek itu ya. Katanya, janganlah meneror dirimu sendiri padahal sebelumnya sudah aman. Diri kamu tuh udah aman, tapi kamu berhutang gara-gara hawa nafsumu ya. Janganlah meneror dirimu sendiri. Ini ada ayat tulisan Arabnya ya, tapi Mamika karena kontennya konten 5 menit doang ya. Terus hadis yang kedua ya, ini di muslim.or.id ya, ingat saja itu, ketik situ bahaya hutang. Hadis yang kedua, hutang yang belum dilunasi akan dibayar di akhirat dengan pahala dan dosa. Hadis yang ketiga, ruh seseorang yang mati yang berhutang akan terkatung-katung karena hutangnya. Hadis yang keempat, orang yang mati syahid tidak akan mendapatkan pahala syahidnya karena dia punya hutang. Yang kelima, orang yang berhutang tidak melunasi hutangnya akan dibangkitkan sebagai pencuri. Guys, yang keenam, menunda-nunda pembayaran hutang adalah suatu kezaliman. Yang ketujuh ya, orang yang berhutang dan tidak mau melunasinya akan terhalang masuk surga. Yang kedelapan, orang yang suka berhutang akan membuat dia menjadi seorang yang pendusta dan pembohong. Hadis yang ke-9,
Rasulullah SAW tidak mau mensolati orang yang berhutang. Hadis yang ke-10. Orang yang berhutang akan diberi kehancuran oleh Allah. Nah, ini di muslim.org.id ya. Muslim.org.id ini hadis pertama yang Mimi bacain tadi, yang Mika baca hadis yang kedua. Ya, itu ada tulisan-tulisan Arabnya juga. Cek saja di hadis yang ketiga ada tulisan Arabnya. Nah, orang yang mati syahid akan kehilangan pahala syahidnya karena hutang. Orang yang berhutang dibangkitkan sebagai pencuri. Ini ada sebagainya. Jadi itulah bahaya berhutang, guys. Ya, itulah bahaya berhutang. Dan secara tindak pidana hukum kriminal ya, jika orang itu berhutang ya di atas 2.500.000, itu secara perdata kalau bisa buat perjanjian hitam di atas putih, guys. Kalau dia berhutang di atas 2.500.000, sebenarnya kalau dia tidak membayarnya atau mengingkarinya, itu masuk ke dalam tindak pidana perdata gitu. Tindak pidana perdata, ada hukum perdata yang mengatur masalah hutang piutang itu. Dan kalau kita mati ya guys ya, kita mati nih, kita meninggal nih ya, selesai kita disolatkan, selesai kita dikafani, mau dikubur, pihak keluarga tuh nanya kepada khalayak umum, apakah mayit ini ada hutang, iya kan Mbak Kamerawati, iya kan, ada hutang mayit ini. Jadi gitu guys, apalagi kita manusia menzalimi saudara kita dengan tujuan ingin merampok hak milik dia, pura-pura berhutang dengan alasan berbohong. Terus ketika kita ditagih, kita mencuri hak dia, membunuh dia, ya, kita berhutang dengan tujuan ingin menguasai harta orang lain. Kita harus ingat guys, orang mendapatkan harta itu kan juga susah ya, karena sekarang ini nggak ada hubungan saudara dengan saudara, nggak ada hukum gitu ya. Kita kasih kerja dia di saudara kita, orang menguasai harta orang lain dengan cara pura-pura berhutang. Ketika melunasinya ditagih sama yang punya hutang, gantian kita yang jadi kayak cium-cium kakinya dia, cium-cium lantai. Dia malah mencuri, malah membunuh orang yang sudah baik sama dia gitu. Kita lihat ya kasus di YouTube yang terjadi di Bogor itu. Majikannya dipinjemin duit dia 5 juta. Malamnya suaminya pergi taraweh. Itu suami si ART yang dipinjamin 5 juta datang mencongkel pintu, dibunuh itu ibu yang masuknya nagih, dimasukin ke sumur. Itu kan ada di YouTube itu. Banyak di Bekasi juga. Majikannya tuh udah kasih dia utang, dia ngutang lagi, nggak dikasih, majikannya dihantam. Ada CCTV, diseret majikannya. Nah, tadi ingat kan di hadis sahih tadi, orang yang berhutang dekat dengan pembohong, dekat dengan penipu, dan dekat dengan pembunuhan. Jadi hati-hati guys ya, memberikan kepercayaan kepada orang, kepada ART, asisten rumah tangga. Makanya dipasang CCTV ya, karena kita nggak tahu kemunafikan orang-orang ini ya. Apa namanya itu tadi ya, yang mau Mika bilangin tadi itu, banyak kasus-kasus yang seperti itu. Hadis itu loh, hadis dalam websitenya muslim.org.id. Orang yang mayit mati tergeletak di rumah mau masuk ke lubang kubur, ditanya dulu kepada khalayak, khalayak ini mayit ini ada hutang nggak, biar kami ahli waris yang lunasi itu. Tadi kan Rasulullah tidak mau mensolatkan mayit yang berhutang. Ya, orang yang berhutang yang tidak mau membayar hutangnya adalah menzalimi orang dan dianggap sebagai pencuri itu. Jadi gitu guys, hindari ya, apalagi kita berhutang dengan tujuan untuk merampok orang, untuk bertujuan menguasai harta orang lain. Itu kan ada jelas hukum pidananya tuh guys. Ya. Jadi ini adalah negara hukum, kita jangan merasa bebas dari hukum ya guys ya. Seperti itu, saya mengajarkannya seperti itu ya, secara agama hadisnya jelas dan sahih, bahaya hutang itu sangat besar dan sangat luar biasa ya. Antara hubungan personal kita kepada Allah rusak, hubungan dengan interpersonal sama manusia, kecuali kita minjemnya kepada bank, itu kan rutin kreditnya. Nah sekarang Mamika tuh nggak bahas ya bahayanya pinjaman online itu. Setiap Mamika baca ini berita di internet, kring, ada pinjaman online gitu kan.
klik klik, ada pinjaman online, tinggal klik-klik aja gitu. Nah itu bahayanya itu. Oke guys, itu aja dari Mamika. Mamika hanya membacakan hadis tadi. Kalian bisa searching sendiri apa bahayanya, ya hindari itu. Hiduplah seperti Nabi Daud, banyak berpuasa, ya puasa, banyaklah perbanyak zikir sebagai kekuatan hidup kita di zaman sekarang, sebagai kekuatan, sebagai makanan sehari-hari kita, ya. Jangan kita pikirannya tuh kemana-mana, apalagi ingin menguasai harta orang lain dengan pura-pura berhutang gitu, itu bahaya. Oke guys, itu aja dari Mamika. Semoga ada hikmah yang bisa diambil ya. Itu saja sedikit pengalaman share session ya dari Mamika. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di komen, di share, dan subscribe. Dah, assalamualaikum.